Itulah nanti diajukan ke engineering. Seperti ini loh, fluida yang kita punya di bawah dari bawah permukaan. Kemudian ada kemungkinan scaling ini misalnya scaling scaling silika, scaling karbonat. Habis itu ada lagi scaling yang lain, sulfida misalnya. Nah, kita sarankan ini, gitu. Jadi ya well testing itu intinya yang bakal nanti mendesain engineering-nya seperti apa dan maintenance-nya seperti apa. Jadi bisa jadi berbeda juga. Seandainya memang dia beda reservoir yang lain. Gitu. Oke, baik Pak. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya aja ya Pak. Dari Pak Feliandro. Dari nilai keekonomisan pastinya sumur produksi geothermal mungkin mengalami degradasi dan butuh servis. Apakah kira-kira ada nilai ekonomis lain yang bisa bernilai yang keluar dari sumur produksi geothermal? Gitu Pak. Gimana pertanyaannya? Sorry. Lebih ke kayak apakah ada nilai ekonomis lain yang bisa bernilai dari sumur produksi geothermal? Mungkin mengalami degradasi, ya. Jadi sumur-sumur di geothermal ini akan mengalami degradasi secara natural, tapi itu harus diprediksi dari awal sejauh mana dia akan turun wellhead pressure-nya. Itu tim reservoir yang memang memprediksinya. Kemudian ekonomis lain itu adalah seperti di Cerro Prieto ya, di Amerika atau nggak di Meksiko. Dia memang dari fluida brine-nya itu menghasilkan logam-logam yang bisa dipakai untuk keperluan tertentu. Kayak litium nih, litium kita ada loh sekitar berapa ppm. Satu itu. Dan juga tergantung dari geological setting-nya atau setting geologisnya, itu apakah kita bisa mengekstrak mineral lain dari brine yang dihasilkan dari bawah bumi itu. Pertanyaannya balik lagi, ekonomis atau enggak, dengan kadar hanya misalnya 10 ppm. Ya kalau misalnya mengandung logam mulia ya oke aja, gitu kan, listrik menghasilkan, habis itu brine-nya juga kita bisa ekstrak untuk menjadi mineral, ya bisa. Nilai ekonomis lain bisa ya itu. Kemudian juga di luar itu brine-nya masih dipakai untuk menukar panas ya. Jadinya misalnya untuk memanas ruangan dan lain-lain. Jadinya semua panasnya digunakan untuk
direct use atau penggunaan langsung. Cukup menjawab nggak? Cukup Pak, kata Pak Feliandro. Oh, iya. Berhubung kita masih ada waktu, barangkali ada dari rekan-rekan atau Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung, itu kami persilakan. Ya. Kalau sumur yang ini Pak Aska, saya pernah temukan sebuah sumur yang tingkat keasamannya tinggi ya. Jadi Asam ya? ya tingkat keasamannya tinggi. Sehingga sering terjadi kebocoran gitu kan. Bahkan terjadi kebocoran di casing itu sendiri, casing sumur ya, di kedalaman 600 atau 500 meter, sehingga steam atau brine itu keluarnya ke samping ya, tidak melalui master valve itu kalau kejadian dari sumurnya sendiri udah asam, ada nggak tips and triknya ngatasinya, gimana tuh ya? Tips and triknya ya itu sih, Pak Emil, kita injekkan caustic soda. Ada 2 lapangan sebetulnya di Indonesia, kalau mau cari silahkan. Itu dua-duanya nginjek caustic soda. Jadi memang yang asam ini menarik sih, karena dia menghasilkan sumur dengan flow yang gede ya di 2 lapangan itu. Tapi ya asam, dan memang hitungannya harus mau nggak mau gimana caranya dia bisa dihasilkan ke permukaan, tapi juga diinjek caustic soda ke bawahnya itu. Dan itu harus betul-betul maksudnya monitoringnya betul-betul harus ketat, ya Emil ya. Karena kan kita berhubungan dengan brine yang akan menggerus si pipanya kan, dan juga bisa berbahaya nanti keluar ya. Nah, jadi sangat disarankan untuk memonitor si fluida yang keluar dari sumur itu pH-nya. Seandainya pH-nya turun atau menjadi acid atau caustic sodanya bermasalah, itu dikhawatirkan akan menyebabkan kerusakan di pipa ya. Jadi monitornya harus benar-benar rutin sih, karena itulah seninya di situ. Kita menginjek caustic soda, bahkan di lapangan tersebut dia 2 kali injeknya. Karena silika di lapangan tersebut tinggi, jadinya di bawah dia injekkan caustic soda, di atas dia injekkan si acidosing namanya. Nah, untuk mengurangi risiko pengendapan si silikanya. Jadinya 2 kali diinjek. Yang pertama itu kaustik, yang satu lagi sulfat. Karena pada pH netral si silikanya jadi lebih mudah mengendap dibandingkan pada keadaan asam. Ya, itu sih atasnya kita injek kaustik. Untuk saat ini sih. Itu injeknya dari kepala sumur gitu ya, dipakai tubing ke reservoir. Ya, kayak pakai apa namanya, cap itu dari crown valve ya, dia ke bawah. Ya. Jadi secara continue. Continue. Iya, continuous. Pastinya harus continuous. Wah, berarti cost-nya besar ya. Ya. Enak lo jualan apa? Caustic soda nanti. Kalau ketemu sumurnya asam, berarti vendor caustic sodanya kipas-kipas lah ya. Iya. Ini ada pertanyaan nih Pak. Ya. Dari Pak Arif Abdurrahman. Berapa gradien temperatur yang paling tinggi sejauh ini yang pernah Bapak temukan per kilometernya, Pak? Wah, itu
Nggak tahu paling tinggi berapa ya. Tapi kalau di yang vulkanik system ini bisa sampai 100 derajat per kilometer bisa. Itu 150 per kilometer bisa juga. Jadi beragam ya, bergantung dari sistemnya. Ini kalau misalnya misalnya di sini bisa jadi 1 kilometer udah ketemu 200 degree Celcius bisa jadi. Ini nggak apa sih yang paling tinggi? Saya belum pernah merekap datanya semua. Tapi kalau di vulkanik itu bisa sampai 100-150 derajat Celcius per kilometer itu bisa. Tapi jangan dikira nanti makin ke bawah makin ini nggak kayak gitu ya, karena kan nih seperti ini nih zona temperaturnya. Bisa jadi sini pas makin ke bawah ternyata ada lagi kayak temperaturnya lebih rendah dibandingkan yang di atas ini. Jadi bergantung benar-benar geological settingnya sih. Gitu. Ya, jadi jawabannya 100 sampai 150 bisa sampai. Ya Pak. Ini ada pertanyaan lagi Pak. Dari Pak Rizky Ramadhani. Apakah tekanan uap keluaran pada setiap sumur selalu konstan atau berubah-ubah pada satuan waktu, Pak? Dan apakah semua sumur mempunyai tekanan keluaran yang sama, Pak? Waalaikumsalam. Balik lagi ke tipe reservoirnya, ada yang dia memang berubah-berubah jadi eratik gitu. Itu karena dia cepat baliknya, cepat juga keluarnya. Ada lagi yang konstan gitu, tapi turun secara gradually per tahun. Ada juga yang seperti itu. Jadi selama perjalanan yang diproduksi itu akan turun, tapi itu yang sudah diprediksi dari reservoir engineer-nya. Jadi turunnya apakah masih dalam waktu yang sudah diprediksikan oleh reservoir engineer, atau turunnya terlalu steep, terlalu ke bawah gitu. Itu tidak unpredictable. Maksudnya seharusnya nggak seperti itu. Seharusnya satu sumur bisa dipakai dalam jangka waktu, misalnya udah diprediksi 5 tahun, ya udah 5 tahun. Setelah itu tutup sumur, kita buka sumur baru lagi. Tuh. Dan berubah-berubah, ada yang berubah-berubah, tergantung dari, jadi dalam waktu 1 minggu berubah gitu si pressure-nya ada. Itu karena geological setting-nya juga beda, dan juga sistemnya juga recharge dan discharge-nya agak berbeda dengan yang memang turun tapi gradual gini, tapi nggak terlalu jarak antara minimum dan juga maksimum pressure-nya nggak terlalu selisihnya nggak terlalu besar gitu. Apakah semua sumur mempunyai tekanan keluaran yang sama? Enggak, berbeda-beda. Ya itu yang saya bilang, kalau misalnya dari reservoir yang sama, terkadang bisa jadi tekanannya sama. Begitu. Tapi ada juga nanti ketemu pressure-nya ternyata beda. Balik lagi ke geological setting-nya kayak gimana. Gitu sih. Ada lagi? Ya nggak ada ya Pak di situ. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Heri Yuliardi. Pak Heri Emil. Nah. Bagaimana kabar Pak Emil? Alhamdulillah sehat. Pak Heri, ada pertanyaan buat Pak Aska? Gimana Pak Heri? Oh iya. Paling melanjutkan pertanyaan dari Bapak Emil tadi. Kan terkait asam tadi. Kita akan menggunakan caustic soda dan akan terjadi endapan endapan apa tadi Pak Pasca?
silika ya Silika di Pak Heri. sumur. Nah, itu apa nggak ada risiko terhadap pendangkalan dari reservoir sendiri itu Pak Aska? Dan itu apakah nanti ada analisa ulang terkait masalah reservoir tersebut dengan sudah diprediksi ada produktivitas dari sumber reservoir tersebut gitu. Gimana tuh Pak Aska? Pendangkalan ya? Depleted ya? Kalau misalnya si sumur itu keblok, pasti nanti flow-nya juga berkurang ya. Itu. Kemudian seandainya dia diproduksi terlalu berlebihan, yang ininya mungkin makin turun dia, si level di sininya turun dia. Ya makin dangkal sih. Sebenarnya bukan makin dangkal, mungkin makin turun. Di sini bisa berubah jadi steam. Awalnya di sini liquid semua karena ekstraksi terlalu berlebihan, ini jadi berubah fasa di sini. Di sininya jadi ada entalpinya jadi naik memang, tapi pressure-nya turun terus, dan juga di sini jadi ada zona steam cap namanya. Jadi liquid levelnya juga turun. Nah, apa tadi pertanyaannya, Mary? Berarti produktivitas dari sumur tersebut berkurang. Jadi dengan masa umur yang sudah didesain, berarti membutuhkan analisa ulang atau melakukan pengeboran samping itu, Pak. Oh iya, betul. Itu yang udah diprediksi dari awal, misalnya turun sampai pressure-nya udah nggak masuk lagi pressure dari si separator. Jadi nanti ya harus ngebor lagi, tapi itu udah diprediksi seharusnya. Dari awal itu kita bakal ngebor yang baru, misalnya setiap 5 tahun atau setiap 10 tahun. Jadi harus ngebor lagi yang baru. Itu udah direncanakan sih dari si Resteng dan juga tim engineering dari subsurface-nya. Itu. Atau misalnya memang si sumur itu keblok karena ada si silikanya. Kemudian dilakukan workover atau acidizing, ya kemudian balik lagi, ya udah oke, kita nggak perlu lagi berarti ngebor sumur yang baru, bisa jadi kayak gitu juga. Tapi itu kan balik lagi ke analisis dari berapa sih dibandingkan dengan ngebor yang baru sama acidizing atau misalnya workover lebih mahal mana ya. Itu balik lagi ke situ sih. Terus jawab nggak, Pak Heri? Oke, mungkin kalau saya sih kurang sedikit paham secara detail ya, mungkin Bapak lebih paham. Cuman pengen tahu saja sih, Pasca. Apalagi terkait dengan ini, ada beberapa sumur kan kita coba lakukan injeksi ya. Bahwasan itu kan tadinya ada vakum di situ. Lakukan injeksi, setelah itu mulailah ada sedikit flowing yang keluar dari situ. Itu faktornya dari apa ya, Pasca? Setelah itu hubungan antara uratan dari sumur injeksi ke reservoir produksi dari konsep desain dari reservoir sendiri itu seperti apa ya? Jadi kalau injeksi dan juga si reservoir ini dari histori yang saya dapat dari beberapa literatur di Wairake, ya itu paling banyak tuh datanya. Wairake dia mempublish banyak data. Hubungannya antara injeksi dan juga reservoir, satu, seandainya kita nggak melakukan injeksi itu atau misalnya dibuang aja ke memang kalau misalnya si brine ini kita buang aja, kita flash di AFT, habis itu kita buang. Nah, lama-lama si pressure yang di reservoir itu dia nggak bisa mempertahankan lagi karena nggak adanya fluida yang balik lagi ke sini. Karena kan di sini ada ditahan oleh fluida dari si
fluida brine dan juga ada steam di sini ya. Sehingga menyebabkan si WHP-nya turun sangat drastis sampai nggak bisa lagi dia masuk ke si pressure dari separatornya atau dari sistemnya. Makanya kita menginjeksikan si fluidanya. Nah, dengan harapan bahwa pressure drop-nya itu nggak sebesar ketika tidak diinjeksikan. Gitu. Jadi intinya ketika masuk ke sini, dia akan pressure menahan pressure yang ada di si reservoirnya ini. Turun-turun, tapi nggak sedrastis kalau misalnya kita nggak menginjeksikan. Itu sih. Jawab nggak ya, Pak Heri? Oke, Pak Aska, sangat jelas itu jawabannya. Terima kasih nih informasinya. Sama-sama Pak Heri. Oke, Pak Ska, mungkin waktu kita nggak bisa maksimal sekarang ya Pak. Mungkin udah mendekati jam 10 gitu. Barangkali artinya kita pasti butuh banyak waktu lagi nih menggali ilmu dari Pak Aska. Mudah-mudahan kita punya waktu lagi gitu, bisa mendengar sharing dari Pak Aska gitu. Kami juga perlu menyampaikan kepada rekan-rekan semua, itu insya Allah kita next akan ada sharing lagi, dan mohon bantuannya untuk di-share kemanapun di cycle-nya. Dan jika ada rekan-rekan atau Bapak Ibu di sini yang ingin menafkahkan ilmu dan pengalamannya, itu bisa dikontak Pak Emil atau saya sendiri atau pengurus yang lain dari Ethos Continuous Learning. Terima kasih lagi nih Pak Aska. Sama-sama, makasih juga. Dari saya mohon maaf atas salah dan kurangnya. Kita perlu foto bareng nih Pak. Kayaknya memang perlu nih kalau ya. Mungkin buat teman-teman bisa diaktifkan dulu kameranya. Nanti Pak Emil atau Pak Firman akan screenshot. Ya, terus Pak Firman masih monitor tak? Masih Pak. Tolong di screenshot man. Ya Pak. Udah Pak Firman? Kira ya, terima kasih Pak Aska. Sama-sama Pak Emil, sama-sama Pak Yusef. Ya, terima kasih Pak. Banyak Mungkin itu saja Pak. Saya mohon maaf nih jika ada kurang dan lebihnya. Sama-sama, semoga jelas. Ya, saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.